Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingat dengan Pak Rizal Ramli ya? Dia mantan ekonom dari Indonesia. Apalagi kalau di masa ekonomi seperti ini ya kita jadi ingat ya peran beliau dulu gitu. Nah, selanjutnya adalah Steve Jobs. Steve Jobs kebetulan konten ini dibuat dengan produk inovasi beliau ya dengan Apple. Nah, kesamaan di antara mereka apa sih gitu? Karena keduanya itu meninggal karena kanker pankreas. Kanker pankreas ini emang sulit sekali diobatin, bahkan hitungannya bulan saya terdiagnosa. Gejalanya hampir sulit untuk dipisahkan dari misalnya sakit perut biasa gitu ya. Makanya biasanya kalau sudah masuk rumah sakit itu stadium lanjut. Nah, stadium lanjut berarti mungkin hitungannya beberapa bulan saja. Nah, ini ada konferensi yang cukup penting ya, di semua yang ahli kedokteran yang berfokus kepada medical oncology. Jadi untuk terapi kanker itu bisa bertemu tuh tahunan di American Society of Clinical Oncologists gitu ya. Ini ada suatu pertemuan yang menarik karena hampir semuanya berdiri nih standing ovation gitu. Nah, mereka menepuk tangani apa gitu. Ini ada penemuan yang menarik di kanker pankreas, yaitu obat oral. Dia bisa diminum seperti pil aja, seperti kayak vitamin gitu ya. Jadi bukan kemoterapi. Kalau kemoterapi kan diinfus, kita harus masuk rumah sakit, terus nanti perawatnya pakai baju astronot gitu karena toksik banget gitu kan, untuk diinjeksi ke manusia. Nah, tapi kalau ini sebetulnya hanya pil aja gitu, tapi diminum tiap hari. Hanya saja harganya memang lumayan mahal gitu ya. Kita belum tahu harga persisnya, tapi apa sih yang buat mereka jadi excited sehingga mereka memberikan standing ovation? Jadi kanker pankreas ini itu 90%-nya ditemukan mutasi gen KRAS ya. KRAS itu apa? Itu mungkin bisa menjadi konten yang lain gitu ya. Tapi seorang pasti akan bertanya, mutasi gen KRAS ini sebab atau akibat? Apakah mutasi gen KRAS ini menyebabkan kanker pankreas atau merupakan akibat dari adanya kanker pankreas gitu? Ini bagaimana memisahkannya gitu kan, karena kalau kita mau menjadikan dia sebagai target untuk target terapi, ini kita harus pastikan dia adalah penyebab gitu, bukan akibat. Karena kalau dia akibat ya diobati nggak akan ngefek gitu kan. Makanya kita harus mengklarifikasi ini sebab atau akibat. Nah, caranya gimana nih? Kan kita nggak mungkin nih ngambil seorang sehat lalu kita mutasi gen KRAS-nya, lalu kita bertanya dia akan kena kanker pankreas nggak gitu. Siapa yang mau ya jadi volunteer? Makanya kita gunakan mencit. Mencit juga punya gen KRAS seperti manusia. Nah, lalu kita mutasi itu, kita sengaja mutasi gen KRAS yang mencit, kita kembalikan ke mencit dengan teknik transgenik. Nah, kita injeksi DNA yang sudah kita modifikasi ke mama mencit, lalu kita ikuti nanti anak-anaknya. Nah, anak-anaknya tadi itu yang sudah membawa mutasi gen KRAS kena kanker pankreas nggak? Jawabannya gimana? Ya, ternyata mendapatkan kanker pankreas nih. Ini perutnya sampai gendut seperti gini ya, bloated gitu. Nah, ini ternyata muncul nih kanker pankreasnya ya. Jadi ini dan metastatik karena di organ yang lain udah muncul tuh nodul-nodulnya gitu. Ini luar biasa. Jadi memang ini menjadi model yang sangat penting. Berarti nanti kita bisa gunakan model ini untuk menguji beberapa obat-obat anti kanker. Nah, kalau memang kita sudah sampaikan, kita sudah tegakkan bahwa ini adalah penyebab, kira-kira gimana nih protein KRAS ini bisa dihambat gitu ya. Jadi kalau kita lihat sel itu sibuk banget. Jadi kanker itu kan salah satu ciri-cirinya gitu ya, walaupun bukan satu-satunya ya. Salah satu cirinya adalah dia menyebabkan proliferasi yang tidak terkendali. Jadi sel itu membelah diri terus gitu ya. Nah, kalau sel normal kan enggak. Jadi kapan dia ngegas dia tahu, kapan dia ngerem dia tahu. Nah, saya mau cerita dikit salah satu mekanismenya. Jadi anggap saja di sini ada sinyal ya, di sini ada growth factor atau hormon gitu ya. Dia dapat informasi, oh ada luka nih gitu. Makanya kita harus menutup luka dengan membelah diri. Nah, hormon ini akan mengikat dengan reseptor di permukaan sel. Nah, lalu di sini ada series of, kalau menurut saya seperti kayak biliar gitu. Jadi ada bola-bola biliar yang akan begitu ditembakkan ke sini, dia akan mendorong bola biliar yang lain gitu ya, sampai pesannya ke inti gitu ya. Nah, di sini ada satu bola biliar yang penting nih gitu, yaitu protein KRAS. Nah, protein KRAS ini itu sebetulnya dalam dua konformasi, yaitu formasi tidak aktif dan formasi aktif. Kapan dia tidak aktif? Ketika dia berikatan dengan molekul namanya GDP. Yang nggak usah diapalin apa itu singkatannya, tapi ingat aja namanya molekulnya GDP. Nah, GDP ini membuat KRAS ini tidak aktif. Nah, supaya KRAS aktif, misalnya tadi ada sinyal nih, ya kan, dari reseptornya bahwa kita harus segera berbanyak diri. Itu nanti ada protein namanya GAF. GAF itu apa? Guanine Exchange Factor. Jadi dia akan menggantikan yang tadinya tertempelnya GDP, sama GAF ini akan menempelkan GTP ke protein KRAS. Nah,
begitu ditempelin sama GTP, ini protein KRAS jadi aktif nih. Nah, begitu dia aktif, dia bisa melakukan tugasnya sebagai bola biliar yang aktif untuk menembakkan dirinya ke biliar yang lain gitu ya. Nah, tapi di sini tidak akan selamanya, tidak aktif selamanya. Dia akan segera dinonaktifkan oleh GAP. Apa itu GAP? Get GTPase Activating Protein. Ini bahasa Inggris ya. Jadi GTP ini kan bisa dihidrolisis. Nah, dihidrolisis balik menjadi GDP. Nah, ini dipicu oleh protein namanya GAP ini gitu. Jadi protein keras ini nggak boleh aktif terus gitu ya, karena kalau misalnya aktif terus kan bahaya. Nah, masalahnya memang di kanker itu yang namanya protein keras ini bisa termutasi. Nah, kalau dia termutasi, dia bisa mengikat ke GTP, tapi nggak bisa dibalikin hidrolisis oleh GAP menjadi GDP bound keras lagi gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, padahal kalau ini on terus, nah berarti kan KRAS ini nanti bisa mengaktifkan biliar berikutnya, yaitu BRAF gitu ya. Jadi di sini adalah normalnya dia akan mengikat dengan BRAF. Nah, kalau dia bisa termutasi, dia akan terus berikat dengan BRAF, dan ini kompleks ini akan terus memberikan sinyal kepada sel bahwa kita harus tetap membelah diri walaupun sinyalnya sudah nggak ada. Jadi dari reseptornya tidak ada indikasi perikatan dengan hormon misalnya gitu ya, tapi dia akan terus memberikan informasi kepada inti bahwa kita harus on terus, kita harus membelah diri terus. Nah, maka di sini poros RAS-RAF ini menjadi satu tantangan, bisa nggak diterapi ya supaya menghambat sinyal tadi itu gitu. Nah, jadi ini ada satu keunikan ya dari struktur protein KRAS ini. KRAS ini seperti biliar tadi itu ternyata sangat licin gitu. Jadi permukaannya itu hampir sempurna, nggak ada lubang yang bisa ditargetin. Beda sama protein yang lain seperti epidermal growth factor receptor di kanker paru ya. Jadi kalau ada misalnya pasien kanker paru yang mengalami mutasi, itu di sini dia ada celah gitu. Nah, celah ini bisa dimanfaatkan untuk disisipkan dengan obat terapi target namanya gefitinib, dan ini sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi semua kanker paru yang ada mutasi protein EGFR itu bisa diterapi dengan gefitinib. Atau misalnya protein BCR-ABL, ini untuk kasus chronic myeloid leukemia. Dia punya celah bahkan lebih dramatis lagi dan bisa ditargetkan oleh obat terapi target namanya imatinib gitu ya. Nah, kedua ini alhamdulillah sudah ditanggung oleh BPJS. Nah, kalau KRAS ini gimana gitu? Jadi KRAS-nya ada berapa banyak mutasi gitu kan. Salah satu mutasinya adalah ketika di posisi 12 itu ada mestinya asam aminoglisin itu berubah menjadi sistin. Nah, sistin ini kan ada gugustiol ya, teman-teman biokimia mungkin masih ingat, ada gugustiol ini yang bisa akhirnya diikat oleh obat yang namanya sotorasib gitu. Tapi memang sotorasib sangat spesifik pada pasien yang memiliki mutasi gen di G12C ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa hasilnya? Ini ada penelitian ya, uji klinis mungkin fase 1 fase 2. Jadi belum dirandomisasi ya. Jadi ini masih studi awal di kanker pankreas. Jadi memang nggak gampang mencari pasien kanker pankreas yang mengalami mutasi gen G12C, karena walaupun 90% kanker pankreas itu mengalami mutasi KRAS, itu yang spesifik G12C itu mungkin cuma 1% gitu, dikit banget gitu. Nah, tapi oke lah, karena mereka terbatas ya, coba mereka lihat. Nah, ternyata median overall survival sekitar 6,90, hampir 7 bulan. Jadi cara baca grafiknya seperti apa? Ini sederhana, namanya Kaplan-Meier, kurva Kaplan-Meier. Yang sumbu X itu adalah waktu, dan sumbu Y adalah probabilitas mereka masih hidup. Di time zero, di waktu rekrutmen itu semua masih hidup, hanya 100% kan, angka 1,0 di sini. Nah, lalu mereka diobatin. Ini kan fase 1 fase 2 ya, jadi masih di awal. Hanya untuk lihat misalnya dari sisi safety, ada efek samping apa tidak gitu kan, dan dosisnya berapa banyak. Nah, tapi mereka sekaligus melihat berapa lama sih mereka bisa bertahan dari kanker pankreas ini gitu ya. Jadi mereka belum membandingkan dengan terapi standar seperti kemoterapi gitu ya. Jadi ini pasiennya direkrut lalu diikutin, dan kira-kira 50% masih hidup. Itu kira-kira kapan? Mencapai waktu kapan? Nah, caranya adalah kita lihat 50%, tarik garis ke kanan, turun garis ke bawah, ketemu angka hampir 7 bulan. Makanya dengan pemberian sotorasib ini mungkin itu sekitar 7 bulan. Tapi tentu harus dibandingkan sebetulnya ya dalam penelitian berikutnya nanti dengan kemoterapi sebagai terapi standar. Nah, ini yang menjadi tantangan di kanker pankreas. Mayoritas mutasi gen KRAS itu bukan di G12C, tapi di mutasi yang lain. Bahkan yang lebih dominan adalah G12D gitu ya. Sama seperti yang model di mencit tadi itu.
ya. Nah ini adalah Dr. Wolpin ya, Dr. Brian Wolpin dari Dana-Farber Cancer Institute di salah satu rumah sakit yang merupakan afiliasi dari Harvard Medical School. Mereka menguji suatu inhibitor yang menarik ya, jadi namanya daraxonrasib. Daraxonrasib ini atau nama lainnya RMC4998 itu sebetulnya dia bisa mengikat dengan protein siklofilin. Protein siklofilin itu protein yang cukup umum ditemukan dalam sel gitu ya. Nah, begitu terbentuk kompleks gitu kan. Nah, nanti kompleks ini uniknya strukturnya itu ternyata bisa berhimpitan dengan protein KRAS yang sudah teraktivasi. Jadi misalnya G12C, G12D, G12V, apapun gitu ya. Itu kan activated KRAS itu ada kesamaan strukturnya gitu ya. Nah, kesamaan struktur ini ternyata bisa fit in. Nah, sehingga muncul apa disebut dengan trikompleks. Jadi kompleks tiga molekul, yaitu siklofilin, daraxonrasib, dan activated KRAS. Jadi hanya yang activated aja gitu. Jadi kalau masih teman-teman ingat yang sebelumnya, sotorasib itu kan berusaha supaya KRAS-nya yang tadinya aktif menjadi tidak aktif gitu kan. Makanya ini KRAS off. Tapi kalau ini KRAS on. Jadi dia akan mentargetkan supaya mencari mereka yang on. Nah, jadi bukannya si KRAS ini di off kan, bukan. Dia masih on gitu ya, tapi ditempelin nih. Sering ada tempelan protein yang gede banget. Nah, protein yang gede banget ini jadi masalah buat KRAS yang aktif ini, karena kan kerjaannya harusnya itu kan mengikat dengan dia harus menembak protein BRAF kan gitu. Tapi karena dia punya gandengan ini yang gede banget gitu, dia nggak bisa lagi diperikatan dengan stabil dengan protein BRAF ini gitu. Sehingga ya akhirnya terhambat juga gitu kan. Nah, jadi itu yang pendekatan yang unik. Jadi makanya kalau di sini lihat hasilnya seperti apa. Ini yang membuat mereka standing ovation tadi itu di ASCO ya. Jadi di sini mereka betul-betul membandingkan dua kelompok pasien kanker pankreas. Sebagian itu hampir total 500 dibagi dua ya. Lalu yang sebagian diberikan daraxonrasib, sebagian diberikan kemoterapi. Nah, dalam perjalanan waktu mulai terpisah nih. Jadi kalau kita lihat 50%. Jadi median overall survivalnya berapa banyak sih? Itu cara bacanya ini tadi, hampir 50%. Tarik garis ke kanan, kapan dia ketemu? Kalau garis kemoterapi ketemu di angka berapa? 6,6 bulan. Sementara kalau di daraxonrasib mereka ketemu di angka berapa? Tarik garis ke kanan, ternyata sekitar karena hampir ketemu sekitar 13 bulan. Jadi ini yang mereka katakan hampir 2 kali lipat peningkatan harapan hidup. Memang di sini dari data ini sekali lagi tidak menyembuhkan, dalam artian kankernya memang masih ada, justru memperlambat. Tapi satu hal yang mereka appreciate ya, dan dia bisa memberikan harapan, bisa agak lama gitu kan, hampir setahun. Ini tidak terbayangkan karena kanker pankreas sekali lagi ini hitungannya bulan ya, pendek sekali gitu. Nah, buat teman-teman yang memahami statistik, sekali lagi ini juga contoh yang bagus. Jangan ngelihat dari sisi p-value-nya aja. Kebetulan p-value-nya emang di sini 0,05 gitu ya. Tapi harus lihat juga effect size-nya gitu ya. Jadi effect size-nya ini bisa sampai 2 kali lipat. Ini cukup menarik ya, cukup bagus. Dan rentang confidence intervalnya juga lumayan sempit gitu ya. Jadi ini menunjukkan ini suatu hal yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan sih kita bisa tindak lanjuti di Indonesia. Nah, jadi secara rekap ada dua macam inhibitor KRAS gitu kan. Yang satu adalah dengan sotorasib, ini adalah KRAS off. Jadi dia membuat KRAS yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Nah, tapi hanya untuk yang mengalami mutasi 12C. Kenapa? Karena sistemnya ada tiolnya tadi itu gitu. Sementara kalau yang lain seperti G12D kan aspartic acid, dia nggak ada gugus tiol kan. Dia tidak bisa dihambat dengan sotorasib. Nah, satunya lagi yang ini, yang RAS on. Jadi daraxonrasib dia justru memburu mereka protein KRAS yang aktif dan tidak membuatnya jadi tidak aktif, bukan, tetap aktif, cuma dia punya gandengannya sekarang karena ditempelin sama siklofilin gitu. Nah, karena ini jadi gede banget, dia nggak bisa lagi berikatan dengan BRAF gitu ya. Jadi akibatnya ujungnya sama. Nah, ini tentu menjadi menarik kalau di Indonesia bagaimana nih? Berapa banyak sih pasien kanker yang mengalami mutasi gen KRAS? Ini adalah studi kami yang lama gitu ya, bahwa kami telah melakukan studi deskripsi. Kalau di kanker kolorektal ada sekitar berapa 35% pasien kanker kolorektal yang mengalami mutasi gen KRAS ini. Sementara kalau di kanker paru ada sekitar 7%. Dan yang menariknya memang kalau G12C relatif lebih banyak di kanker paru, apalagi di sini kan perokok ya. Kalau perokok memang biasanya mutasi gen KRAS-nya di G12C.
bukan Q12D. Ya, insya Allah ini membantu untuk memberikan gambaran bagaimana mekanisme kerjanya dari suatu obat baru, pil gitu ya, bukan kemoterapi, walaupun memang belum bisa tanda kutip menyembuhkan, tapi bisa meningkatkan harapan hidup yang cukup bermakna. Mudah-mudahan demikian dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.